Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudah bisa meluangkan waktu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan P2K2 atau pertemuan kelompok yang seperti biasa bulanan kita selalu laksanakan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya memulai kegiatan materi pada P2K2, saya absen terlebih dahulu ya kehadirannya. Mungkin ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Seperti biasa, siapa yang tidak hadirnya saja silakan disebutkan untuk mempercepat waktu. Bu Atik, ya sakit ya. Bu Sari, sakit. Buntin, oh ngajak murang kali heula. Oh berarti ada 3 orang ya Bu yang tidak hadir. Berarti pada pagi hari ini kita ada 29 peserta kegiatan P2K2 Kampung Pasanggerahan. Ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan hikmat dan tidak ada kendala apa-apa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas mengenai materi kelanjutan dari bulan kemarin, yaitu tema pada pagi hari ini pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Kita di modul 3 Bu ya. Baik. Bagi yang membawa buku pintarnya silakan untuk dibuka dan dilihat. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberitahukan tentang materi pagi hari ini, bahwasanya di sini kan ibu-ibu yang sudah mengalami mengenai apa itu yang namanya melahirkan dan fase setelah melahirkan dalam hal pemeriksaannya seperti apa. Nah, mungkin di sini ada yang mau bertanya atau bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya, Bu Tati? Iya, benar sekali, Bu. Nah, jadi di sini kalau tidak ada yang mau bertanya, saya terlebih dahulu akan membahas sedikit ya mengenai materi pada pagi hari ini. Jadi di mana kita ibu itu hamil harus melahirkan, terus apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan berapa kali? Nah, itu ibu harus perhatikan. Jadi walaupun kita sudah melahirkan, bayinya sehat, ibunya sehat, tetap kita harus melakukan pemeriksaan fase setelah melahirkan. Nah, seperti itu Bu. Jadi kapan kita harus memeriksakan diri kita kepada pelayanan kesehatan? Nah, pertama 6 jam 3 hari setelah melahirkan itu wajib ibu harus memeriksakan keadaan ibu. Terus yang kedua, hari keempat 28 hari setelah ibu melahirkan. Dan yang ketiga di hari ke-29 setelah 42 hari ibu melahirkan. Nah, seperti itu. Terus di mana ibu harus melahirkan? Nah, kalau di wilayah sini kan kita kalau masih ada inung berang Bu ya, kita bisa meminta bantuan inung berang sambil kita didampingi oleh bidan desa juga. Karena yang namanya zaman sekarang kita harus mempunyai pemikiran yang real, itu ke
layanan kesehatan. Nah, di sini kan ada puskesmas. Kalau rumah sakit kan kita jauh. Kita manfaatkan aja dulu yang ada di lingkungan kita. Terus, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan? Coba tadi Bu Tati berapa kali? 3 kali, betul. Nah, Ibu Tati sepertinya sering melahirkan ya, jadi lebih tahu. Terus setelah melahirkan, ibu juga harus memperhatikan makanan yang beraneka ragam. Jangan makanan-makanan yang sekiranya akan membuat bayi ibu menjadi sakit. Makanan yang harus ibu konsumsi yaitu yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Begitu juga kebutuhan air minum. Jadi ibu harus minum sebanyak 14 gelas sehari, dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Itu untuk apa? Untuk memperlancar air susu ibu, karena di 6 bulan pertama si bayi atau si anak ibu itu wajib mengkonsumsi ASI full 100% ASI ibu. Jadi jangan dulu dikasih makanan tambahan. Untuk bayi yang pertama lahir sampai usia 6 bulan itu wajib dia mengkonsumsi ASI ibunya. Nah, terus yang selanjutnya, nah, coba lihat di buku pintarnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan setelah ibu melahirkan. Nah, ya, ada yang bisa menjawab atau saya jelaskan dulu saja ya Bu di depan. Nah, yang selanjutnya ibu harus menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan atau ganti pembalut sesering mungkin. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, istirahat cukup. Saat bayi tidur, ibu pun harus beristirahat. Terus, bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Nah, selanjutnya juga cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Nah, tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa memberikan ASI di 6 bulan pertama setelah melahirkan itu manfaatnya sangat baik Bu terhadap bayi ibu. Nah, seperti itu. Ada yang tahu kan setelah melahirkan biasanya di payudara ibu itu keluar susu yang berwarna kuning. Nah, jadi jangan dibuang. ASI yang keluar pertama berwarna kuning atau yang disebut kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh. Nah, jangan dibuang, tapi langsung diberikan kepada bayi ibu. Nah, jadi biasanya kan yang tidak tahu itu dibuang dulu, baru setelah bening atau setelah berwarna putih diberikan kepada bayi. Nah, itu salah. Sebenarnya yang ASI yang paling bagus itu yang berwarna kuning yang keluar pertama kali setelah ibu melahirkan. Nah, jadi mohon diperhatikan Bu ya nanti. Terus yang selanjutnya, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Jadi peluklah bayi ibu setelah melahirkan. Jadi berikan kehangatan, sentuhan tubuh kita. Jadi jangan dibiarkan bayi menangis begitu saja. Terus yang terakhir, untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Nah, jadi
yang namanya pelayanan kesehatan setelah melahirkan itu sangat penting, Bu. Karena apa? Karena yang namanya melahirkan itu bukan hanya ibu saja yang diperhatikan, tetapi juga bayi ibu yang masih sangat rawan juga harus sama diperhatikan. Nah, jadi berapa kali, Bu, tadi kita harus memeriksakan kesehatan setelah melahirkan? 3 kali, benar. Ibu Tati dari tadi menjawab terus ya. Kita beri tepuk bagus dulu kepada Ibu Tati ya, karena dari tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ya, tepuk bagus ya buat Ibu Tati. Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Nah, jadi intinya pada pertemuan pagi hari ini yang harus kita perhatikan, setelah melahirkan, berikan ASI kita kepada bayi kita setelah melahirkan secara langsung, jangan ditunda-tunda ataupun dibuang terlebih dahulu. Dan jangan lupa, ibu-ibu setelah melahirkan kita wajib memeriksakan kesehatan kita 3 kali ya, Bu, seperti yang tadi saya utarakan. Terus kita juga harus menjaga pola makan dan memberikan asupan minuman yang cukup untuk kelancaran ASI kita. Nah, itu saja, Bu. Nah, terus di pertemuan yang akan datang, tema yang akan kita bahas yaitu memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Nah, karena yang namanya kita manusia, apalagi kita kan yang di perkampungan, yang namanya layanan kesehatan itu susah, Bu ya. Nah, oleh karena itu nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas apakah yang dimaksud dengan jaminan layanan kesehatan. Baik, pada pertemuan pagi hari ini mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang sudah tadi kita bahas. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, saya tampung. Kalau tidak ada? Nah, yang saya yakinlah ibu-ibu semua sudah pada ngerti, sudah pada tahu ya masalah melahirkan karena ibu yang mengalami. Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.